Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau review produk-produk kecantikan zaman dulu. Aku udah nyiapin banyak banget produk-produknya. Jadi ada foundation, ada pomade, ada beberapa produk makeup juga, dan skincare. Oke, jadi sebelum kita coba yang makeupnya, kita coba dulu skincare-nya. Yang pertama kita mau coba adalah Metro Snow Cream. Ini aku inget banget dulu, aku pernah lihat ini dijual di warung-warung ya. Aduh, kok jadi tumpah gini. Dan ini tekstur krimnya itu agak tebel ya. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya tebel gitu. Susah jelasinnya. Tapi pas kita, ternyata pas di blend itu lumayan cair, lumayan nggak setebel di jarnya. Terus ada kayak sedikit kayak scrub gitu, tapi nggak tahu apakah ini bisa buat nge-scrub juga apa gimana. Ini tulisannya adalah krim putihnya menjadikan kulit terasa lembut, lembab, dan segar sepanjang hari. Jadi itu sebenarnya krim, cuma kayak ada scrubnya gitu. Nah, kita cobain langsung aja di kulit muka, karena aku memang belum pakai krim. Wanginya itu bener-bener apa ya, bikin nostalgia banget. Gimana ya, wanginya itu kayak orang yang habis mandi. Itu wanginya kira-kira kayak gitu. Jadi kayak wangi seger, agak tajam wanginya, jujur agak tajam. Dan untuk kelembapan sendiri kayaknya kurang tahu ya, karena pas saya blend in dengan kulit wajah itu malah jadi matte gitu, jadi mattifying gitu. Kering sih enggak, cuma ya agak sedikit mattifying aja hasilnya gitu. Dan pas dipegang-pegang juga bukan seperti kulit yang termoisturize gitu. Nah, ini dia hasilnya untuk Metro Snow Cream. Aku kirain kalau aku pakai pertama kali itu langsung putih instan. Tahu kan ya, kalau kadang ada krim yang kalau kita pakai itu bakal jadi putih instan gitu skin tone-nya. Tapi ini enggak sih, kelihatannya kayaknya biasa aja. Tapi jujur setelah langsung pakai ini tuh langsung lembut banget, terus juga lebih mattifying gitu, lebih apa ya istilahnya, nggak mengkilap gitu. Jadi kalau kalian yang punya kulit yang sangat berminyak, kayaknya sih cocok banget gitu. Oke, nah terus sekarang kita coba produk kedua. Produk kedua itu adalah foundation alas bedak. Ini dari Viva Cosmetics Ultra Foundation. Ini dia produknya. Aku lagi pakai yang shade natural. Jadi kalau Viva Ultra Foundation ini kalau ditaruh di tangan itu hasilnya kayak gini. Jadi ini teksturnya nih, dan ini kalau di blend kira-kira seperti ini. Kok kayaknya nggak kelihatan apa-apa ya. Ya mungkin karena hasilnya natural ya, jadi mungkin nggak gitu kelihatan. Tapi kalau di aslinya sih sebenarnya lumayan kelihatan, cuma nggak tahu kenapa di kamera itu nggak gitu kelihatan gitu. Oke, kita langsung aja coba blend di kulit wajah. Mulai dari sisi ini dulu. Kelihatannya sih shade-nya kayaknya cocok ya. Kelihatan sejauh ini sih kayaknya natural banget ya, kayak hasilnya tuh alami banget, nggak kelihatan kayak pakai make up. Tapi itu dari monitor ya, kalau dari aslinya dari di cermin gitu nggak tahu ya hasilnya gimana. Terus juga kalau aku lihat shade-nya sih kayaknya memang cocok banget di aku. Nggak terlalu yang menor banget, putih banget gitu, enggak. Dan bisa dilihat perbandingannya, ini yang before, ini yang after ya. Jadi ini setelah digunakan itu hasilnya kira-kira begini. Coveragenya itu nggak terlalu banyak, karena bisa dilihat kantong mata saya atau lingkaran hitam mata saya itu masih lumayan kelihatan walaupun udah pakai foundationnya Viva ini. Jadi mungkin kalian harus agak ditebelin atau mungkin harus pakai concealer untuk riasan kalian gitu kalau kalian mau pakai foundation ini. Rasanya agak ringan, tapi ya itu tadi coveragenya itu agak sedang-sedang aja, nggak terlalu yang menutupi gimana banget. Kalau kalian punya jerawat yang mau ditutupin itu kayaknya agak mungkin agak susah kali ya, mungkin harus
pakai concealer dulu. Jadi nggak bisa cuma pakai foundation ini aja gitu. Oke, nah sekarang kita beralih ke produk yang ketiga, yaitu kayaknya aku mau cobain blush on-nya dulu deh. Jadi aku juga ada nih blush on-nya dari Viva Cosmetics. Ini kalau nggak salah namanya Vintage atau Vintage, aku juga nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya tulisannya Vintage, dan ini shade nomor 5. Aku juga lupa nama shade-nya apa, pokoknya nomor 5. Yaudah, yuk kita coba aja. Kita pakai di brush. Ternyata kayaknya harus banyak nih ya, baru kelihatan di brushnya ada gitu. Oke, sekarang kita coba taruh di pipi. Oh, ih cakep juga ya. Cakep juga gitu pinknya. Kayaknya lumayan matching. Matching-ish sama di kulit muka aku, jadi nggak terlalu yang kayak apa ya, yang menor kayak boneka Russian doll itu enggak kayaknya. Tapi ya oke lah, kelihatan. Dan juga satu lagi yang aku suka itu warnanya kelihatan banget gitu, biarpun aku pakai brush, karena itu masalah yang sering terjadi kalau aku beli blush on itu di produknya itu warnanya ada, tapi pas ditaruh di blush warnanya langsung nggak ada gitu. Dan ini warnanya ada gitu, jadi bagus lah. Dan harganya itu kalau saya cuma 5 ribuan, dan itu murah banget. Memang kecil, tapi ya maksudnya cukup gitu untuk kita pakai. Dan oh my god, hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus banget ya, pink gitu. Dan ini memang kebetulan warna yang aku belum punya, yaitu warna pink kayak gini. Ini aku belum punya. Aku biasanya punyanya warnanya agak ke peach-an gitu. Oke, dan kita coba yuk di jari kayak gimana. Jari sih juga kelihatan juga ya. Iya, lumayan kelihatan. Jadi kalau aku bilang pigmentasinya itu lumayan oke gitu. Nggak kayak kebanyakan blush on lainnya yang dimana di produknya ada, tapi pas dipakai di blush langsung nggak ada gitu. Oke, sekarang ayo kita coba produk berikutnya, yaitu face powder. Ini dari Skifa, namanya Skifa G55. Terus ini shade-nya 4D Natural. Ini kalau nggak salah itu namanya yang pada dibilangnya tuh ini kayak bedak payung atau gimana gitu, karena logonya payung. Ini gila, maksudnya vintage banget. Desainnya itu vintage banget. Jadi aku lumayan demen kayak produk-produk kecantikan zaman dulu itu karena desainnya tuh bener-bener unik, ikonik, dan vintage banget gitu. Oh, ada plastiknya. Oke. Ternyata dalamnya nggak ada payung ya. Payungnya di luar doang kan, karena dalamnya nggak kehujanan, ada payung di luar. Oke, nah kita coba aja bedaknya. Ya kalau di puffnya kelihatan kayak gini. Sekarang kita coba kira ada cermin juga. Kita coba di wajah. Sebenarnya aku agak terbalik ya, harusnya bedak dulu baru blush. Ini malah blush dulu baru bedak. Oh, wanginya kayak ini nih, kayak bedak zaman dulu yang kayak apa ya? Pokoknya kayak bedak-bedak yang kalau nenek kita pakai gitu, atau ibu kita pakai zaman dulu. Wanginya tuh kayak gitu ya. Wangi bedak banget lah istilahnya. Oke, jadi untuk bedaknya aku pakai agak tipis. Oke, kalau aku lihat sih ya hasilnya, kalau di real life, di nyatanya itu mattifying, hasilnya juga lebih lembut gitu, kelihatannya kayak ya pokoknya kulit kita nggak bercahaya, nggak mengkilap gitu. Jadi lagi cocok banget buat kalian yang punya kulit berminyak. Itu kalau kalian mau, ini lumayan. Dan aku bilang juga kayaknya sih warnanya juga cocok sama aku, karena hasilnya itu nggak kayak medok banget, nggak kayak makeup tebel banget gitu, enggak ya. Agak sedikit, kalau aku bilang agak sedikit translucent, agak sedikit bening gitu hasilnya. Oke, nah sekarang kita coba dulu di jari, kelihatannya kayak gimana.
Ya kira-kira begini. Jadi biarpun aku udah berkali-kali itu masih nggak gitu tebal ya, karena memang dia hasilnya itu lumayan alami dan lumayan dan lumayan agak transparan gitu. Oke, sekarang kita coba produk selanjutnya. Ini kayaknya aku yang paling aku tunggu-tunggu nih. Aku ada beli lipstick Skiva, merek Skiva juga, sama dengan bedaknya. Ini ada logonya 21. Dan aku beli ada 4 shade. Ini satunya itu Rp9.000, 9.000, 10.000 gitu. Dan ya ini sangat exciting banget karena shade-shade yang aku pilih juga shade zaman dulu banget ya, shade yang nggak pernah aku punya dan lain sebagainya. Dan ini wow. Dan ini shade yang pertama, ini nomor 10. Ini katanya kayak gini, dan bentuknya itu ya ampun, ini bentuk zaman dulu banget. Ini zaman dulu lipstick itu memang bentuknya kira-kira kebanyakan kayak gini. Kalau sekarang udah beda ya, tapi zaman dulu itu seperti ini gitu. Dan ini dia nomor 10. Kayak gimana hasilnya? Kayak agak pink gitu ya. Dan warnanya juga nggak tebel banget ya, jadi kelihatannya mungkin nggak terlalu kayak tebel make up gitu, nggak mungkin. Hasilnya akan jadi sedikit lebih alami gitu. Ayo kita sekarang cobain. Oh. Kalau aku bilang kalau aku bilang di kamera pas aku lihat gini, kelihatannya sih kayaknya lumayan. Dan warna pinknya itu benar-benar bener-bener kayak, tahu nggak film Warkop zaman dulu itu kan suka ada cewek-ceweknya itu kayak lipstick pinknya itu kira-kira kelihatannya kayak lipstick yang mereka pakai gitu, kayak warna-warna lipstick mereka gitu. Jadi kalau pertama kali aku itu kayak waduh, langsung keinget Warkop gitu. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi ini lipstick Skiva yang nomor 10. Sekarang kita hapus dan coba di shade lainnya. Oke, jadi kita move on ke shade kedua, yaitu nomor 29. Dan sekali lagi aku lupa ini warnanya kayak gimana. Oh, warnanya tuh merah oranye banget, ya ampun. Ini tuh aku nggak akan pernah pakai kalau keluar ke mall gitu, nggak akan pernah pakai. Ini ya ampun merahnya. aku tuh orangnya nggak pede kalau pakainya yang sampai merah kayak gini. Dan warnanya kira-kira seperti ini. Jujur ini agak tipis ya, jadi lumayan susah gitu, harus dipakainya berulang kali. Ya, jadi warnanya tuh kayak merah ke oren-orenan gitu. Dan kita lihat aja bagus apa enggak ya. Iya, warnanya sih bener-bener oranye banget ya. Pas aku pakai di kulit aku tuh gila, ini warnanya oranye banget. Tapi ini bener-bener ikonik, bener-bener tipe-tipe warna zaman dulu tuh ya kayak gini gitu, jadi kayak agak merah ke oren-orenan gitu juga salah satunya ya. Aduh gila, ini bener-bener kelihatannya klasik banget, jadi kayak berasa kayak di film zaman dulu gitu ya. Oke, itu tadi untuk shade nomor 29. Sekarang kita coba shade ketiga, yaitu nomor 23. Ya, jadi ini warnanya cakep juga sih, kalau dilihat aslinya tuh cakep juga gitu. Ini kalau di tangan hasilnya kayak gini. Ups. Jujur ya, bentuk lipstiknya kan kayak gini, jadi agak susah diaplikasikan gitu. Kalau zaman sekarang kan lipstiknya udah agak miring gitu bentuknya, nggak lancip, nggak runcing kayak begini ya. Jadi kalau lipstik yang zaman sekarang itu jauh lebih gampang untuk dipakai, kalau ini agak susah. Iya, jadi ini warnanya tuh lumayan pink gimana gitu, kayak pink blush on gitu kalau aku bilang ya. Yuk kita coba di bibir. Aku bilang sih ini agak mirip sama yang pertama, yang nomor 10 ya. Jadi pinknya itu kurang lebih sama. Aku bilang sih warna ini kayaknya sih di antara ketiga yang aku coba tuh paling bagus ya. Kita lihat dulu yang keempat gimana. Nah, ayo kita coba
Shade yang terakhir. Oke, jujur ya, ini biarpun lipstiknya agak tipis kalau dipakai, itu untuk dibersihkannya agak susah karena dia menyebabkan staining, itu penodaan di warna bibir. Biasanya sih saya saranin habis pakai ini kalian pakai lip scrub, jadi biar lebih bersih lagi bibirnya. Oke, jadi kan aku lagi bersihin makeup nih, dan lipstick Skifa yang barusan aku coba itu warnanya nggak hilang-hilang. Gimana dong? Gitu. Oke, sekarang ini shade yang terakhir yaitu nomor 15. Wow, ini bener-bener ya, ini pink banget. Ini tuh pinknya kayak tinta printer yang warna pink gitu kali ya. Atau ini tuh pinknya kayak pink neon banget. Tapi ini gila cakep banget. Kalau kalian lihat di kamera tuh ini cakep banget. Kelihatannya tuh kayak di tahun 80-an gitu ya, pinknya warna emasnya itu kayak bener-bener klasik 80-an banget gitu. Tapi gak tahu ya kalau di muka kelihatannya kayak gimana gitu. Dan ini kalau di tangan hasilnya kayak gini. Kayak lagi lipstiknya Skifa ini memang agak sedikit susah ya, jadi harus berkali-kali dipakainya biar warnanya keluar. Iya, warnanya sih pink banget ya, cuma nggak tahu kalau di muka kelihatannya bakal kayak gimana. Yuk kita cobain aja. Oke, jadi ternyata di kulit muka kelihatannya sih kayak gini. Kalau aku bilang nggak se neon kayak di kayak di produknya gitu. Ternyata warnanya nggak seliar itu. Warnanya masih lumayan ya cakep gitu, cakep, terus lumayan masih wearable, masih alami. Dan ini juga cakep banget ya. Kalau aku bilang sih ya, dua warna yang tadi tuh yang paling aku suka ya, yaitu warna nomor 23 sama yang nomor 15. Ini dua ini yang aku paling suka. Nggak tahu ya apakah karena aku memang demennya warna pink apa gimana. Pokoknya cakep deh kalau aku bilang. Nah, jadi produk berikutnya ini lumayan gampang dicoba dan aku pengen coba banget karena rambutku tuh udah kering banget. Aku pengen cobain minyak urang-aring dari Happy. Ini bentuk botolnya kayak apa ya? Kayak minyak kayu putih gitu kali ya. Lumayan ikonik juga, dan ternyata warna aslinya itu warna hijau ya. Aku baru tahu kalau minyak urang-aring itu warnanya hijau. Dan kita aplikasikan saja ke batang rambut, ke helaian rambut kita. Kayak di iklan-iklan zaman dulu gitu ya, cara ngomongnya kan kayak gitu. Lembut ditata, mempesona. Jujur minyaknya tuh gila minyak banget gitu. Jadi biasanya tuh kayak pakai minyak goreng ke rambut kita gitu, kayak minyak banget. Dan ini biarpun udah dipakai, biarpun aku udah pakai ke rambutnya, itu masih tangan aku minyak banget gitu. Kayak nggak apa ya, nggak nyaman sih kalau aku bilang pas dipakai menggunakan tangan itu agak nggak nyaman kali ya. Jadi mungkin kita harus pakai glove atau gimana, harus pakai sarung tangan kali ya untuk aplikasikan produk ini ya. Dan sekali lagi sih wanginya sih wangi zaman dulu banget ya. Dan jujur aku nggak tahu urang-aring itu kayak gimana, jadi aku juga nggak tahu urang-aring itu wanginya sih kayak gimana sih aslinya gitu. Aku juga kurang tahu. Oke, sekarang kita cobain produk selanjutnya, yaitu ini namanya Sidia Hand and Body Lotion. Aku ada dua. Aku ada yang ini mangir, ini yang mawar. Yang mawar cakep banget packagingnya karena pink banget gitu. Dan kita cobain dulu yang mangir di tangan yang ini, terus yang mawar di tangan yang ini. Oke. Iya, jadi ini yang mangir. Wow, wangi banget. Beneran deh, wangi banget. Pokoknya wanginya itu kayak sabun, terus kayak bedak yang ada parfumnya gitu. Ya kira-kira begitu, tapi wanginya itu nggak menyengat banget gitu, enggak. Jadi kalau kalian yang ada yang hidungnya sensitif itu kayaknya masih bisa deh. Nah, sekarang ayo kita coba yang mawar. Ups. Oke, jadi ini yang mawar. Kalau yang mawar itu wanginya lebih ke sabun gitu, jadi nggak kayak bedak, wanginya lebih kayak sabun gitu ya. Mungkin lebih kalau aku bilang sih
Ini wanginya lebih cocok kalau buat jadi deterjen. Kalau menurut aku kurang suka sih ya, karena itu tadi wanginya tuh kayak deterjen, kayak pewangi pakaian gitu. Tapi kalau yang ini, yang Mangir, itu wanginya bener-bener kayak sabun gimana gitu. Jadi kayak sabun bedak gitu ya. Jadi kayak lebih cocok aja untuk dijadikan lotion. Tapi kalau yang Mawar itu kayaknya kurang. Kalau wangi itu kan selera ya. Jadi terserah kalian sih maunya yang mana. Dan untuk pertama kali pakai itu kalau aku bilang itu seger, terus juga lumayan melembabkan dan gimana ya, tapi nggak bikin kulit kayak berminyak banget gitu, enggak gitu. Jadi pas kalau aku bilang. Kayak produk selanjutnya ini sebenarnya aku nggak tahu cara cobainnya gimana, tapi mungkin aku cuma mau tuangin sedikit untuk kita lihat, untuk cobain aja maksudnya wanginya gimana gitu ya. Sebenarnya wangi juga, wangi juga ya. Tadinya aku kirain karena bedaknya ini, oke, jadi ini bedak BB Harum Sari. BB itu untuk bau badan ya. Jadi kalau kalian punya bau badan, keteknya bau, silahkan pakai Harum Sari. Dan tadinya aku pikir wangi itu bakal kayak nggak enak banget, tapi ternyata wangi banget, terus juga wanginya nggak terlalu tajam gitu. Jadi ya sebenarnya bagus bagus gitu ya. Tapi kalau kalian yang memiliki BB, kalian bisa pakai this BB powder, yaitu bedak BB Harum Sari gitu. Dan ini juga harganya murah banget ya. Jadi kalau di online itu biasanya kita belinya satu box, itu isi 10, harganya 9.900-an. Jadi kira-kira satu saset itu sekitar 900 perak atau 1.000 rupiah. Nah, sekarang aku mau cobain produk ini, namanya sorry ya, aku udah robek, tapi ini namanya bedak intisari dari Air Mancur. Kalau kalian ingat, Air Mancur itu yang suka bikin jamu gitu ya. Dan ternyata bentuknya kayak pil-pil kayak gini. Jadi biasanya kalau bedak dingin itu kita pakai kita campur pakai air mawar. Jujur ya, aku belum pernah pakai yang namanya bedak dingin, jadi aku kurang tahu juga sebenarnya kayak gimana sih cara pakainya. Waduh, wanginya wangi jamu banget. Jadi sebenarnya ada sedikit kayak lembut-lembutnya sedikit sih ada, cuma nggak tahu ya apakah karena air mawarnya, ataukah memang karena bener air mawar dicampur ini jadi bikin kulit lembut. Itu saya juga kurang tahu. Dan lembutnya juga sebenarnya nggak lembut banget sih, mungkin karena dielap aja jadi lembut gitu kali ya. Aduh, baunya bau jamu banget, nggak enak banget. Oke, sekarang kita move on aja ke produk yang terakhir, yaitu pomade. Ini namanya Happy, dari Happy. Ini Happy Pomade Lavender. Kayak gini hasilnya. Lucu ya, kayak kayak giok, batu giok gitu ya, warna hijau gitu. Dan wanginya lumayan wangi, nggak gitu kayak lavender, tapi lumayan wangi. Wanginya tuh kayak sabun gitu, kayak bedak gitu. Dan aku sebenarnya kurang tahu kalau pomade itu buat cewek pakainya gimana, karena aku taunya pomade itu biasanya buat cowok ya untuk pakai gitu. Minyak banget ya. Aku baru tahu. Aku sebenarnya belum pernah pakai pomade sebelumnya, jadi kayak wah, ini minyak banget ya gitu. Mungkin dioles aja kali ya di rambut. Kalau aku bilang sih ya, karena aku pakainya mungkin dikit kali ya, cuma beberapa kali swipe aja. Jadi aku juga nggak gitu merasa yang gimana banget hasilnya, cuma ya memang lebih lembut dan lebih ada minyak di rambut, karena kan ini tuh rasanya kayak pakai minyak rambut gitu ya. Jadi itu tadi produk-produk kecantikan zaman dulu yang aku cobain. Dan kalau aku boleh rekomen, kalian sebaiknya cobain yang mana aja. Aku rekomen ini si dia yang Mangir. Ini wangi banget, terus juga melembabkan juga.
Nah, terus Skiva lipsticknya yang nomor 23 itu juga bagus banget. Dan kalau aku bilang Skiva bedak payung ini juga lumayan sih. Dan menurut aku ini Viva Fine Touch juga bagus banget. Nah, jadi kalau yang aku bilang itu yang paling recommended itu 4 produk ini. Oke, jadi itu aja review aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur juga. Terima kasih banget udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!